Jadi di video ini saya diminta sesuatu yang agak aneh. Bagaimana tanggapan saya mengenai TikTok Shop yang ditutup? Saya reviewer drone. Tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi selain review drone, tapi kan saya offline saya juga ada, saya ngajar bisnis dan kewirausahaan. Jadi wajar kalau teman-teman nanya ke saya tanggapan gimana tentang TikTok Shop yang tutup. Menurut saya, tutupnya TikTok Shop ini terhadap perekonomian negara ya, ada pengaruhnya. Pengaruhnya sebenarnya nggak besar pengaruhnya bagi negara. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka-mereka yang terdampak, orang-orang yang terdampak itu adalah afiliator, yaitu orang yang berusaha mencari uang tanpa modal besar, ya paling modal HP yang kameranya bagus, modal lighting, modal kemudian barang-barang impor yang ilegal. Saya juga pelaku afiliator di TikTok. Ini akun TikTok saya, teman-teman. Oh ya. Jadi saya juga afiliator di TikTok. Nah, terus tutup TikTok. Wah, tapi kenapa saya nggak nangis? Nggak nangis-nangis kayak afiliator yang lain, nggak sedih, nggak protes, nggak menghujat pemerintah, nggak mendewakan TikTok. Kenapa? Karena dari dulu saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya, kepada kelas di mana saya ngajar bisnis dan kewirausahaan, untuk jangan pernah sekali-sekali menggantungkan hidup kalian pada penghasilan online ya. Jangan pernah, ingat, penghasilan online itu tidak bisa diprediksi ke depannya. Bisa besok tutup, bisa besok berkembang. Bahkan YouTube sekalipun, saya sudah dapat penghasilan jutaan per hari dari YouTube, bisa jadi besok tiba-tiba YouTube dibeli oleh sebuah perusahaan yang ditutup akhirnya YouTube. Besok itu bisa jadi, ya enggak? Itulah kenapa penghasilan online selalu tidak bisa dijadikan gantungan hidup. Apalagi dipakai untuk cicilan. Yang saya lihat teman-teman saya di TikTok itu, mereka baru dapat sehari 1 juta 2 juta udah berpikir, oh ini berarti sebulan saya bisa dapat 60 juta, saya bisa kredit mobil mewah, saya bisa kredit rumah mewah, saya bisa kredit macam-macam, saya bisa ngerekrut karyawan. Ya, sangat disayangkan. Pola pikir yang seperti itu tuh sangat disayangkan. Sangat konvensional. Kalian berteriak-teriak bahwa jualan secara konvensional itu sudah kuno, tapi otak kalian adalah otak konvensional yang masih bergantung hidup pada penghasilan online. Gimana? Pedes kan omongan saya? Itu kalau kalian minta pendapat dari saya. Itu belum selesai. Belum selesai. Sekarang diangkat-angkat istilah yang namanya UMKM dan pasar tanah abang. Dua istilah ini yang tiba-tiba jadi populer, jadi viral. Pasar tanah abang sepi. Nggak pasar tanah abang ya. Saya di Malang, di kota Malang. Pasar besar kota Malang. Sepi. Sepi. Saya biasanya kalau ke sana parkir susah. 3 bulan terakhir ini kalau parkir lenggang. Dan banyak yang tutup-tutup. Itu kenyataan ya. Saya nggak ngomongin Tanah Abang ya. Saya ngomongin pasar. Dan kalau di Jakarta dibilang sepi, di Malang juga sepi. Berarti kan ini adalah masalah nasional. Global nasional maksud saya. Ada apa di situ? Para pedagang pada bilang katanya gara-gara TikTok Shop live. Mereka tidak bisa live, mereka sudah pernah mencoba tapi gagal, tidak ada yang beli, tidak ada yang nonton. Yang dikeluhkan sebetulnya oleh mereka adalah karena adanya artis yang masuk, karena adanya artis yang di-endorse. Di-endorse oleh barang-barang yang bukan produksi Indonesia, bukan made in Indonesia. Ya, bukan made in Indonesia. Bukan made in Indonesia. Saya pernah beberapa kali mencoba untuk memasarkan, mengafiliasikan yang produk made in Indonesia. Apa yang terjadi? Penontonnya sedikit. Ini salah satunya. Ya, tas ini ada tulisannya made in Indonesia dan saya ucapkan made in Indonesia. Tas ini diproduksi di kota Bandung. Gimana coba? Nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Sama sekali nggak ada yang beli. Tapi begitu saya mempublikasi yang buatan luar negeri, wah kayak gini nih. Laris manis teman-teman. Naik terus videonya, naik terus. Ini kenyataan loh ya. Bukan kata orang lain, bukan kata afiliator, bukan kata pemerintah. Ini kata pengalaman saya di akun saya. Tapi kan barang elektronik mana ada yang bikinan made in Indonesia? Loh iya memang nggak ada. Tapi semua barang elektronik yang sah dan legal dan halal beredar di Indonesia adalah barang elektronik yang sudah punya SNI atau SDPPI, postel ya, atau apalah itu, yang sudah melalui pengesahan oleh pemerintah. Contoh nih, karena saya adalah reviewer gadget, maka saya beri contoh kepada kalian. Ini adalah barang-barang dari TikTok, di endorse ke saya. Nih, harga sangat murah, bukan made in Indonesia, dan tidak ada sertifikat SDPPI atau postel.
Nih, tidak ada izin postelnya sama sekali. Nih juga tidak ada izin postel sama sekali. Seperti apa izin postel itu? Nih, saya tunjukin. Kelihatan ya? Ini, izin postel seperti ini. Atau ada juga yang bentuknya stiker merah. Izin postel Viata, ini sudah berizin postel SDPPI. Itu tadi adalah Brika. Brika ini juga sudah izin. Apa itu? Kalau saya di bidang gadget, izin postel SDPPI itu adalah izin menggunakan frekuensi. Dia mengeluarkan sinyal Bluetooth, menggunakan frekuensi. Dia mengeluarkan sinyal Bluetooth dan Wi-Fi. Harus izin menggunakan frekuensi di Indonesia. Ini mengeluarkan sinyal Bluetooth, tidak izin. Ini juga mengeluarkan sinyal Bluetooth, tidak izin. Sehingga harga-harganya bisa murah banget ini barang-barang yang belum ada izin postel. Tidak punya nomor SDPPI. Itu bisa murah banget harganya teman-teman. Dan mereka yang sudah impor kayak ini ya. Ini nggak laku teman-teman. Ini mahal. Lebih laku yang kayak gini. Ini nggak laku, ini mahal karena dia sah, dia mengurus izin. Ini murah banget, mungkin nggak nyampe 100.000. Tidak ada izin sama sekali untuk menggunakan frekuensi, apalagi izin untuk dijual di Indonesia. Nggak ada. Itulah yang terjadi di TikTok. Oke, sekarang ngomongin tentang UMKM yang kalian sebutkan. Kalau kalian ngomong tentang UMKM, ya katanya kalian para afiliator bilang ada berapa? 7 juta sampai 6 juta, 6 juta sampai 7 juta UMKM di TikTok. UMKM mana yang lengkap kalau ngomong ya? UMKM Hong Kong, UMKM Arab Saudi, apa mana? Kalau saya sekarang lagi ngomongin UMKM Indonesia ya, UMKM Indonesia. Saya berhak dong tanya ke kalian, data 6 juta sampai 7 juta UMKM ada di TikTok. Dari mana? Coba dari mana? Ayo, bilang dari mana? Kalau data dari Kementerian UMKM, Koperasi UMKM itu ya, Kementerian, datanya yang jelas itu mereka yang bilang, dari seluruh tenaga kerja yang terserap di Indonesia, 97% adalah tenaga kerja yang ada di UMK. Hanya UMK aja, usaha mikro dan kecil, belum sampai yang menengah. Itu 97% dengan angka 60 juta jiwa lebih. Jelas kan? Nah sekarang kalian yang ngatakan itu 6 juta sampai 7 juta UMKM mati gara-gara TikTok ditutup. Datanya mana? Oh katanya TikTok, katanya platform, ya jadi warga negara TikTok aja, jangan jadi warga negara Indonesia. Karena kita berpegang teguh pada data Indonesia, bukan data platform. Ya, sedih saya. Kopi Americano. Jadi saya masih tetap mengatakan seperti di awal video, sangat bodoh ya kalau sampai menggantungkan hidup pada pendapatan online. Karena kalian ngomongin UMKM jadi korban gara-gara TikTok tutup. Itu terlalu sepihak ya. Bandingkan aja. Tadi berbandingan data ya. Yang mana data dari kalian sampaikan TikTok 7 juta, 6 juta UMKM itu nggak jelas. Tapi yang 97% tenaga kerja di Indonesia ada di sektor mikro dan kecil, itu sudah jelas ya. Jadi nggak bisa dibandingin. Sekarang yang dilakukan pemerintah itu adalah menutup. Jadi gini ya, sekarang ini ada ember. Ember ini diisi air. Nah, isi air, kemudian ada bolongin satu, ada yang bolongnya kecil, bolongnya besar, bolongnya kecil. Nah, itu adalah e-commerce. Kebetulan TikTok itu bolongannya besar. Karena bolongan e-commerce dicampur bolongan sosial media besar. Sehingga air yang masuk itu cepat habis. Air masukin lagi cepat habis. Nah, sekarang ini ditutup. Sekarang lubang ini sama pemerintah ditutup. Ya, jadi hanya lubang kecil-kecil aja. Sehingga yang tadinya gelontoran air yang debitnya tinggi karena merasa, oh ini alirannya deres nih, kan debitnya ditambah tuh. Akhirnya setelah debitnya ditambah, karena yang bolongan besar ditutup, tinggal bolongan kecil-kecil, penuh nih airnya, penuh. Kalau pemerintah cuman bilang jangan ada barang-barang yang tidak standar nasional Indonesia yang tidak memiliki izin, jangan ada itu harus dilarang, itu nggak akan bisa. Tutup dulu lubangnya, dalam hal ini TikTok shopnya, tutup dulu. Itu lubang yang sangat besar. Nah, jadi setelah airnya penuh, baru nih yang ngisi air, berhenti. Loh, kenapa nih kok
airnya udah nggak ngalir lagi ya. Ini kok airnya udah nggak ngalir lagi, kenapa nih? Nah, dengerin tuh pemerintah bilang. Itu strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, nanti setelah seorang yang ngisi air ini, ya, kita cari ember yang lain. Nah, ini mulai nih, air ini mulai nggak tahu diapain ya, air yang udah penuh tadi, tapi yang jelas untuk air berikutnya, itu akan lebih disaring lagi. Nggak sembarangan masuk. Strateginya seperti itu. Maka kalau TikTok Shop saat ini ditutup pemerintah, 97% tenaga kerja yang ada di Indonesia, yang ada di sektor mikro dan kecil, nggak terganggu tuh sama tutupnya TikTok. Malah mungkin kemungkinan mereka di PHK pun menjadi lebih kecil. Karena sudah mulai berjalan nih produksi, penjualan jasa, produksi rumah tangga, itu udah mulai jalan. Kalau itulah, kalian ketahui dulu lah ya, para afiliator, para orang-orang yang sudah dapat belai-belai dari TikTok, dapat uang jutaan, puluhan juta, miliaran per bulan. Kalian kalau ngomong UMKM, yang lengkap yang pertama, UMKM negara mana? Yang kedua, apa itu UMKM? Kalian ngomongin UM mikronya, menengahnya, atau yang kecilnya? Ya, yang mana? Ada 3. Usaha mikro, kecil, menengah. Kalian ngomongin yang mana nih? Harus jelas ya. Nggak bisa asal wah pakai istilah-istilah yang ya sekolah dulu lah yang bener ya.